Oke, baik. Kita akan ya flashback ya, mengulang sedikit materi terkait production system ya, yang kemarin ya teman-teman sudah membaca secara mandiri gitu ya, dan sudah mengerjakan tugas. Jadi sebetulnya sudah mulai dipelajari begitu ya, konsep sistem produksi pengantarnya, tetapi ya teman-teman ya. Jadi kita pelajari tidak semua bagian ya, hanya beberapa saja terkait dengan produk dan proses positioning strategi ya. Ada dua yang akan kita bahas ya. Yang pertama terkait produk positioningnya, kemudian yang kedua adalah strategi di proses positioningnya ya. Di produk itu nanti ada beberapa strategi ya. Ada MTS, ATO, MTO, ETO gitu ya. Ada kemudian atau istilah yang lain ya, DTO juga ya. Kemudian ada proses positioning strategi ya. Di sana ada flow shop, job shop ya, dan fixed site ya. Nah, ini akan coba kita sampaikan secara singkat begitu ya untuk materinya. Di kuliah sebelumnya, di materi sebelumnya eh, sudah harus hafal ya dan paham ya terkait konsep industrial engineering ya. Yang di sana memang salah satu kompetensi ya keilmuannya adalah di desainnya. Ya, desain kemudian ada juga improvement dan installation. Nah, ini nanti kait erat dengan BOK dan lebih banyak mungkin kalau di sistem produksi nanti area di sebelah kanan gini ya. Jadi di area eh, quality reliability engineering, kemudian ada engineering management ya, product design development gitu ya. Desain manufacturing gitu ya, sistem desain. Nah, kurang lebih mungkin areanya di sekitar blok kanan di sini ya untuk materi kita terkait sistem produksi. Saya skip untuk diskusinya. Nah, ini saya langsung masuk ke produk positioning strategi ya. Kemarin teman-teman sudah mencari tahu informasi ya seperti apa dan contohnya seperti apa ya. Ya, mulai dari ETO ya, Engineer to Order ya. Kemudian ada MTO, Make to Order, ada ATO, Assembly to Order ya. Kemudian yang paling umum ya, ada MTS ya, Make to Stock ya. Ini salah satu referensi seperti ini ya. Jadi manufacturing strategi dan lead time-nya. Jadi masing-masing strategi ini lead time-nya, alurnya, prosesnya berbeda-beda gitu ya. Ya. Kalau di paling panjang ini dari engineer to order ya. Atau mungkin ada beberapa istilah juga design to order gitu ya. Jadi dimulainya dari proses desain kemudian dari tahap awal gitu ya. Sehingga akan lebih panjang ya di sini ya, dari desain, purchase, dibuat ya, manufacture, assembly, baru nanti di ship ya, dikirim ya, produknya siap dikirim gitu ya. Nah, berbeda dengan yang lain ya. Kalau make to order berarti nanti dari inventory ya, manajemen, assembly, ship ya. Yang paling umum yang kita tahu di MTS ya, make to stock ya. Manufacture, kemudian di assembly, inventory, kemudian nanti siap dikirim. Jadi masing-masing strategi ini punya karakteristik yang berbeda ya. Dan beda perusahaan akan bisa jadi menerapkan strategi juga yang berbeda-beda. Ya. Ada beberapa perusahaan dengan kategori tertentu lebih cocok cenderung menggunakan MTO gitu ya. Ya, kemudian ada yang cocoknya, wah ini harus MTS, ini harus kita punya stok ya, harus memproduksi dulu barangnya gitu ya. Jadi siap untuk dikirim ya, harus ready stock gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Jadi nanti tergantung dengan konsep ya, kategori dari perusahaan itu sendiri ya. Oke. Kalau dilihat dari supply chain-nya, maka eh, kurang lebih bisnis proses ya di dalam suatu perusahaan itu ada dari yang terakhir otomatis di customer ya, ujungnya ya, atau puncaknya perusahaan itu ya adalah di customer ya. Ya, kemudian ada nanti retailer ya, kemudian ada distributor, ada manufacturer yang memproduksi gitu ya.
Kemudian ada supplier yang menyediakan bahan baku ya. Ada di setiap cycle ini ya, ini akan saling terkait ya. Jadi nanti dari customer ya, misal customer triggers an order ya. Jadi konsumen eh, kemudian placing order ya, ada permintaan gitu ya. Kemudian nanti akan berpengaruh sampai ke nanti ke supplier ya. Dari retailer, agen gitu ya, toko gitu ya. Kemudian nanti distributor, kemudian yang memproduksi ya, penyedia atau apa namanya ya, prinsipal ya, manufacturer perusahaannya, sama nanti supplier yang menyuplai bahan bakunya ya. Nah ini akan saling men-trigger ya, saling terkait ya. Ya, oke. Perbedaannya nanti ya tertentu di demand, order size, ya, kemudian lead time dan sebagainya. Oke. Ada konsep push pull supply chain ya, singkatnya ya, dari supplier nanti kemudian ke customer ya. Jadi merespon permintaan gitu ya. Kemudian eh, ada apa namanya resikonya juga gitu ya masing-masing ya. Kemudian, nah ini ada push strategi, ada pull strategi ya. Dari supplier yang apa namanya membuat produksi banyak, kemudian nanti dipasarkan atau nanti ya dari menunggu ada permintaan dulu gitu ya, demandnya dari customer ya, atau pull strategi gitu ya. Dari customer ada permintaan gitu ya. Meskipun high uncertainty ya, jadi eh, ya selalu ya tidak tidak tentu gitu ya. Itu baru nanti dilakukan supply chain, dilakukan proses delivery product. Oke. Kemudian untuk berikutnya nanti bisa dibaca ya perbedaannya ya antara push dan pull strategi ini ya. Kemudian untuk make to stock ya ini yang paling paling umum ya sekali lagi ya. Ketika di situ karakteristik perusahaannya adalah memproduksi barang yang permintaannya sangat tinggi gitu ya. Jadi customer demand-nya itu sangat tinggi dan tidak cukup waktu ketika produksi dilakukan menunggu permintaan datang gitu ya. Jadi memang perusahaan harus punya kebijakan strategi untuk menghasilkan atau memproduksi barang dan berani melakukan penyimpanan itu ya, stok gitu ya. Untuk antisipasi customer demand yang sangat tinggi ya. Jadi memang beberapa tipe karakteristik produk yang demandnya tinggi ya, misal untuk primary needs gitu ya, teman-teman contohnya ya. Sandang pangan papan ya, baju, kemudian fashion, kemudian makanan gitu ya, eh, kemudian furnitur atau barang-barang terkait dengan kebutuhan rumah. Nah, itu mungkin di bidang primary needs perusahaan cenderung untuk berani make to stock gitu ya. Karena apa? Karena konsumen itu maunya ya ada sekarang gitu ya. Tidak banyak ya atau sedikit dari customer itu yang punya interest terkait desain gitu ya. Jadi ada apa ya kita beli gitu ya. Jadi tidak terlalu fokus atau memikirkan masalah desain. Ya. Kemudian untuk berikutnya shortest lead time ya otomatis ya karena barangnya sudah disiapkan gitu ya. Oke. Kemudian untuk berikutnya inventory finish good. Jadi memang otomatis kalau make to stock harus punya inventory ya. Ada persediaan, ya ada warehouse-nya, ada gudangnya yang untuk penyimpanan gitu ya. Ya. Nah, ini yang gambarannya gitu ya. Jadi ya memang karakteristiknya seperti ini ya. Jadi risky ya. Jadi memang risky kalau barangnya tidak bisa dijual ya atau kalah bersaing gitu ya nanti menghadapi tantangan di situ ya. Tetapi kalau produknya bisa terserap pasar ya maka perusahaan akan berhasil di situ ya dengan strategi ini. Oke, kemudian ada assembly to order ya. Kemarin juga saya lihat sekilas tugasnya ya dari beberapa yang sudah submit itu. Ada beberapa contoh perusahaan yang menerapkan assembly to order ya. Jadi disediakan beberapa part gitu ya. Ya, termasuk perusahaan untuk properti mungkin ya. Jadi nanti mau kalau komputer ya contohnya ya mau prosesornya seperti apa, kemudian casingnya seperti apa, memorinya, harddisknya mau tipe yang apa, ukurannya berapa giga, berapa tera gitu ya.
kemudian monitornya, dan sebagainya, memorinya itu ya. Nah, jadi disiapkan beberapa komponen, kemudian nanti customer yang menentukan ini. Jadi bisa meng-custom gitu ya. Jadi apa namanya dirakitnya sesuai dengan ya permintaan dari konsumen gitu ya. Nah, ini eh, cocok di perusahaan-perusahaan yang memang di situ konsumen punya kecenderungan tinggi untuk apa namanya suka atau membuat ya membuat produk versinya masing-masing gitu ya. Ya, customizable gitu ya. Jadi memang hybrid antara MTS dan MTO gitu ya. Ya, di tengahnya antara make to stock sama make to order ya. Ya, ini assembly to order. Jadi kalau assembly to order berarti komponennya sudah ada gitu ya, tinggal di apa namanya tata-tata disusun dirakit saja gitu ya. Jadi tidak terlalu membutuhkan waktu banyak. Ya, kalau MTO nanti kita lihat akan butuhkan waktu banyak karena memang produksinya dimulai dari raw material ya. Jadi benar-benar dari bahan baku mentah ya. Kalau yang di sini sudah bahan baku setengah jadi ya. Sudah unfinished good gitu ya istilahnya ya. Sudah barang yang setengah jadi gitu ya. Nah, ini yang MTO butuh waktu banyak. Kemudian kalau prosnya ya apa namanya positifnya itu ya memang akan sesuai dengan permintaan konsumen ya. Misal contohnya beberapa kemarin nyontohkan di fashion atau di batik gitu ya, di industri kreatif, konsumen pengen membuat motifnya masing-masing gitu ya, berdasarkan customer specification gitu ya. Ya itu kemudian akan cocok di sana gitu ya. Ya, karena yang terjual otomatis produknya akan terjual semua kan, karena memang itu yang diminta dari konsumen. Kemudian konsnya adalah ya kekurangannya di sini akan waktunya memang lama gitu ya dan cenderung nanti biayanya juga akan lebih tinggi karena bikinnya cuma satu ya satuan gitu ya bikinnya cuma sedikit. Nah itu akan kekurangannya adalah biaya sama waktunya di sana ya. Dan masih banyak contoh yang lain ya kemarin teman-teman juga nyari gitu ya. Ada yang general auto order ini ya. Ini kalau sudah kapas apa sudah berbicara infrastruktur gitu ya. Jadi merancang apa namanya rumah sakit ya, kemudian jembatan ya, kemudian dam gitu ya, jalan ya dan sebagainya. Nah, ini untuk kapasitas yang besar ya. Jadi memang butuh strategi perancangan yang matang di situ ya. Oke. Yang kedua terkait dengan proses positioning strategi ya, atau tata letak manufaktur di sini ya. Ada tiga, flow shop, job shop, sama fixed site ya. Ya kalau flow shop kecenderungannya nanti all work ya. Jadi pekerjaan itu dilakukan di rute yang sama gitu ya. Ya, ya, barang atau produk atau barang diproses dalam urutan yang tetap ya, urutannya tetap ya, melalui serangkaian stasiun kerja yang terorganisir. Ya, melakukan tugasnya spesifik mengikuti alur yang sama. Artinya alurnya sudah ditetapkan yang mengikuti alur itu gitu ya. Dari mesin satu, mesin dua, mesin tiga, mesin empat gitu ya. Oke. Kalau di biasanya ini untuk mass production ya dengan jumlah yang tinggi ya, permintaan yang tinggi ya. Kalau dicontohkan teman-teman kemarin juga nyontohkan ditulis misal perusahaan mobil ya, perusahaan mobil gitu ya. Atau perusahaan yang lain ya, pabrik yang lain ya, elektronik gitu ya. Nah, TV kemudian dan sebagainya ya. Kamera, TV, kemudian alat-alat elektronik ya, home appliance gitu ya. Nah, itu high volume ya. Nah, ini tujuannya apa dengan Photoshop ini adalah bisa improve efisiensi ya. Jadi waktunya singkat, kemudian efisien gitu ya. Nah, ini memang cocok ya untuk tipe atau strategi menggunakan Photoshop ya. Jadi mesin A ya pekerjaannya cuma satu ya, mengerjakan khusus pekerjaan A. Mesin B pekerjaan B. Misal mobil ya ini hanya khusus masang bagian atap ya. Ada yang mesin khusus bagian roda, ada yang bagian setir gitu ya, bagian dalam interior. Pekerjaannya seperti itu terus. Jadi mesinnya sama ya, alurnya sama sampai nanti menjadi sebuah produk. Nah, ini namanya flow shop ya. Oke, saya singkat ya. Termasuk untuk di custom furniture juga bisa ya menerapkan strategi ini.
Ada juga fixed site ya, allocated and allocation product is made ya. Jadi biasanya memang untuk pekerjaan yang besar ini ya, sorry, yang job shop tadi ya, yang job shop dulu ya. Job shop ini small batch ya. Jadi untuk biasanya untuk custom product gitu ya, untuk tadi ya custom product ya. Di dalam proses job apa namanya job shop, produk membutuhkan unique setup dan sequencing proses step. Jadi setiap setiap prosesnya di mesin akan membutuhkan mungkin pengaturan yang berbeda-beda ya. Seperti itu ya. Jadi settingannya berbeda-beda untuk setiap mesin gitu ya. Nanti tergantung dengan pekerjaannya, produksinya, yang mau diproduksi seperti apa gitu ya. Biasanya batchnya tidak banyak ya. Beda sama yang flow shop tadi ya. Jumlahnya besar. Kalau ini lebih kecil ya, sehingga mesinnya nanti setelah mengerjakan ini akan disetting lagi seperti itu ya. Disesuaikan lagi gitu ya. Oke. Kemudian contohnya ya custom furniture ya mungkin tidak sebanyak dengan pabrik mobil tadi ya. Kemudian kemudian yang terakhir adalah fixed site ini yang tadi ya. Jadi material tools personil itu di dalam satu lokasi yang sama ya. Jadi di satu lokasi yang sama eh, biasanya untuk produksi produksi barang-barang yang besar ya. Produk yang besar yang tidak bisa dilakukan di satu ruangan khusus gitu ya. Jadi harus ya di situ di lokasi itu jadi produksinya ya. Oke. Oke, saya kira itu untuk materi terkait sistem produksi ya. Oke, saya stop record dulu.